SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas begitu macam nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Mulai dari tadi kita bangun tidur sampai nanti akan kita tidur kembali, semuanya kita tidak lepas dari yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita terus bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah taala supaya kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bisa terus bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa, yang mana doa ini harus senantiasa kita amalkan, senantiasa kita baca, senantiasa kita perbanyak, supaya kita termasuk orang-orang yang terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami memohon kepadamu, memohon bantuan kepadamu. Yang pertama, untuk kita terus bisa berzikir. Jadi kita berzikir kepada Allah itu butuh pertolongannya. Tanpa pertolongan Allah, banyak orang-orang yang tidak bisa berzikir kepadanya. Wa syukrika, dan kita memohon pertolongan kepadamu untuk bisa terus bersyukur. Itu artinya orang yang bersyukur kepada Allah tidak lepas dari pertolongan Allah. Sehingga tatkala Allah tidak menolong kita, tidak memberikan bantuannya kepada kita, berupa kita dimudahkan untuk bersyukur kepadanya, kita tidak akan bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Lalu kata Nabi SAW, wa husni ibadatika, dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah kepadanya dengan cara yang baik. Dan tidak ada cara yang baik di dalam kita beribadah kepada Allah melainkan dengan kita mengikuti
sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kita akan membaca lanjutan dari faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-8 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai pada pelajaran yang ke-5, betul ya? Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-6. Tapi disebutkan di sini oleh penulis, pelajaran yang ke-6 atau faidah yang ke-6 yang bisa diambil dari hadis yang ke-8 ini, beliau mengatakan annahu la budda an ya'taqidal insanu alla ma'buda bihaqqin illallah, bahwasanya seharusnya dan sudah seyogyanya seorang manusia meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Dan ini harus kita yakini, bahwasanya hanya Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita ibadahi. Kita harus yakini dengan sepenuh hati, tanamkan dalam diri kita, tidak boleh kita ragu sedikit pun. Karena kalau kita ragu, kita meyakini ada sesembahan yang boleh disembah selain Allah, itu akan mempengaruhi tauhid kita. Dan bisa jadi kita termasuk orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakfi an ya'taqida anna Allaha ma'budu bihaqqin. Akan tetapi kata beliau, tidak cukup seorang itu hanya sekedar meyakini Allah sebagai zat yang berhak untuk disembah saja. Namun harus dibarengkan dengan dua rukun yang terkandung di dalam kalimat syahadat tersebut. Di samping kita meyakini Allah adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi, satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi dengan benar, di satu sisi kita harus membarengkannya dengan dua rukun yang terkandung di dalam kalimat syahadat tersebut. Yang pertama adalah an-nafyu. Apa itu nafyu? Meniadakan, menolak, mengingkari. Apa yang kita ingkari? Yaitu sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Kita tolak, kita ingkari semuanya. Dan itu diambil dari kalimat la ilaha. Segala sesembahan yang disembah selain Allah di atas muka bumi ini, kita tolak semuanya. Yang disembah selain Allah, karena ada di antara manusia yang menyembah kepada jin, ada yang menyembah kepada pohon yang dianggap keramat, menyembah kepada binatang yang dianggap keramat, ada yang menyembah kepada ini dan itu, bahkan ada yang menyembah kepada nabi dan malaikat. Maka kita katakan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu merupakan sesembahan yang batil, ditolak, tinggalkan. Lalu kita pindah ke rukun yang kedua, yaitu al-isbat, menetapkan, mengikrarkan, meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Dan itu diambil dari kalimat illallah. Jadi saya ulangi, tidak cukup kita hanya meyakini Allah sebagai zat yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita ibadahi. Tapi di satu sisi kita harus membarengkan keyakinan kita tadi dengan kita menerapkan rukun-rukunnya. Dan rukunnya ada dua tadi. Yang pertama an-nafyu, diambil dari kalimat la ilaha. Sedangkan yang kedua al-itsbat, yaitu menetapkan, diambil dari kalimat illallah. Faham sampai di sini jemaah? Karena hanya sekedar kalau kita
mengakui Allah sebagai zat yang berhak untuk disembah, tapi tanpa kita mengingkari akan sesembahan-sesembahan selain Allah, maka ini masih kurang kata para ulama. Belum dikatakan sempurna. Sampai adanya pengingkaran. Sampai ada bentuk kita mengingkari sesembahan-sesembahan tersebut. Dan di antara bentuk kita mengingkarinya, baik dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan dan hati kita. Bagaimana bentuk dengan lisan? Kita katakan mereka tidak berhak untuk disembah. Bagaimana dengan hati kita? Kita meyakini di dalam hati kita mereka adalah sesembahan yang batil. Dan bagaimana dengan perbuatan kita? Kita tidak boleh kita tidak boleh mendekati mereka, dan kita harus meninggalkan mereka secara keseluruhan. Termasuk dalam hal ini memperingatkan kepada orang-orang yang masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini nanti masuk ke dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Ini poin yang keberapa? Yang keenam. Kemudian pelajaran yang ketujuh atau faedah yang ketujuh dari hadis yang mulia ini adalah annal muqatalata la tartafi'u illa bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya memerangi orang-orang yang mereka itu menolak akan syariat Allah, itu tidak akan, istilahnya tidak akan dilakukan sampai mereka itu mengucapkan kalimat syahadat yang kedua. Karena kalau hanya sekedar mengucapkan atau meyakini tentang kalimat syahadat yang pertama saja, itu belum cukup. Karena itu baru setengah. Sementara seorang itu dikatakan masuk ke dalam agama Islam ketika mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Makanya kata Syekh di sini, wa ammad dukhulu fil Islam fayakunu bi syahadati alla ilaha illallah. Ya, adapun masuk ke dalam agama Islam, memang seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lakin law syahidat ta'ifatun alla ilaha illallah wa abad an tashhada anna Muhammadan Rasulullah fa innaha tuqatilu. Karena kalau seorang itu hanya mencukupkan dengan kalimat syahadat yang pertama, namun tidak mengikrarkan syahadat yang kedua, maka mereka belum dikatakan bersyahadat dengan sempurna sampai mereka itu mengucapkan kedua kalimat syahadat ini. Makanya kalau antum misal ketemu sama orang non muslim, orang kafir, mereka ingin masuk dalam agama Islam hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, belum sempurna masuk Islamnya, baru setengah, sampai mereka mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, barulah mereka tidak diperangi. Ini syarat mutlak, tidak bisa tidak dilakukan. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah taltazimu tajridul mutaba'alah. Karena makna dari kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu melazimkan kita untuk memurnikan ketaatan kita hanya kepada Nabi SAW. Jadi orang yang mengikrarkan syahadat yang kedua, itu pada hakikatnya dia sedang mengikrarkan dirinya akan mengikuti Nabi SAW. Maka ini yang perlu dipahami jamaah. Kadang banyak di antara kita yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, terutama syahadat yang kedua, tapi secara praktek, secara amalan mempraktekkan syariat ini masih jauh dari yang namanya mengikuti dan memurnikan ketaatan itu atau mengikuti itu hanya kepada Nabi SAW. Masih jauh. Masih banyak di antara kita yang meninggalkan sunnah Nabi, tapi lebih fokus kepada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak. Dan ini bertolak belakang dengan syahadat kita yang kedua. Gimana kita mengakui diri kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, sementara yang diinginkan dari syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi yang paling benar adalah secara praktek amalia, itu yang paling penting. Kalau sekedar hanya declare dengan lisan, semua orang bisa. Orang munafik mengatakan mereka bersyahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah,
Tapi lihat bagaimana secara prakteknya mereka tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan hanya sekedar pengakuan. Kullun yadda'i wuslan bilaila, kata seorang penyair. Wa laila lam tukir lahu bidza. Semua orang itu mengaku punya hubungan sama si Lailah. Tapi Laila mengatakan, sopo dia? Kok ngaku-ngaku punya hubungan? Ya. Laisa sya'nu an tuhib, lakinna sya'nu an tuhab. Bukan perkaranya sekarang ini kita mengaku sekedar mengikuti Nabi. Tapi yang paling penting adalah dari sisi pengakuan itu butuh bukti yang nyata. Itu dia. Kita mengaku Muhammad adalah utusan Allah dan Rasul Allah. Apa bentuk realnya? Ikuti sunnah beliau. Kita memurnikan pengikutan kita itu hanya kepada Nabi SAW. Beragama sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Menjalankan syariat ini sesuai dengan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Tidak boleh kita keluar dari koridor beliau. Wa anna la yattabi'a min siwa, dan tidak boleh kita mengikuti selainnya. Kewajiban kita hanya mengikuti Nabi SAW. Wa tasdikuhu fima akhbaruh, dan kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu manaha anhu wazajar, dan kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang beliau larang untuk kita mengerjakannya. Wa alla yu'badallahu illa bimasyara', dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah melainkan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum mau beribadah sama Allah, ikut tuntunan siapa? Ikut contohnya siapa? Harus ada contohnya. Harus ada tuntunannya. Dan tidak ada tuntunan yang boleh kita mengikutinya melainkan tuntunan dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ustaz, saya beribadah mengikuti imam yang 4. Thayyib. Kalau imam yang 4 menyelisih Nabi SAW, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Tapi kita mengikuti siapa? Kata Imam Malik rahimahullah, kullu kalamin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadal qabr. Semua ucapan, semua contoh itu bisa diambil, bisa ditolak kecuali yang memiliki kuburan ini, yaitu kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketaatan yang mutlak itu bukan ketaatan kepada manusia. Tapi ketaatan yang mutlak itu yang pertama ketaatan kepada Allah, dan yang kedua ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada manusia yang lainnya, Nabi memberikan kita standarisasi. Apa kata Nabi? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kalau perintah yang diperintahkan itu bertentangan dengan syariat Allah. Hatta itu orang tua antum. Tidak boleh. Ketika perintah itu menyelisih syariat, tidak ada ketaatan kepada mereka. Yang adalah kita menasihati mereka. Itulah Islam mengatur. Begitu pula kepada para ulama. Makanya ketika Allah Ta'ala berfirman tentang taat kepada Allah dan Rasul serta taat kepada ulil amri, apa yang Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang ulil amri, Allah tidak mengikatnya dengan ati'u, tapi langsung menggabungkan dengan huruf sambung, yaitu wawu al-wasal namanya. Apa di antara faedahnya? Bahwasanya ketaatan kepada ulil amri tidak boleh keluar daripada ketaatan Allah dan Rasulnya. Karena ulil amri di situ maknanya dua. Yang pertama, ulil amri di situ adalah al-umara, yaitu para penguasa. Sedangkan yang kedua, makna ulil amri di situ adalah al-ulama, yaitu mereka para ulama. Ketika penguasa menyuruh kita untuk melakukan ketaatan atau mengeluarkan sebuah perintah, dan perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan itu merupakan salah satu cerminan representasi dari kita menjalankan syariat, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau penguasa menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, maka kita katakan tidak ada ketaatan kepada mereka. Yang ada adalah menasehati mereka.
Tapi cara menasihati penguasa tidak sama dengan cara kita menasihati orang-orang yang seperti kita. Tidak sama. Karena ada orang yang menyamakan antara penguasa dengan rakyat biasa cara menasihatinya. Oh, tidak sama. Mereka dzul sultan, mereka punya kekuasaan. Ya, tidak bisa disamakan. Mereka punya power. Ya. Mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan dari sisi kekuatan mereka. Sedangkan kita apa? Makanya negara yang baik itu adalah negara yang apabila ulama dan umarok mereka saling bersanding bersama-sama untuk menjalankan negara tersebut menjadi negara yang baik. Baik. Saya ingin bacakan kepada antum beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita itu untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya kita mencontoh beliau dalam segala amal ibadah kita, dalam segala perbuatan kita. Taib. Yang pertama yaitu di dalam surat Al-Hajj. Afwan, bukan Al-Hajj, Al-Ahzab. Pada ayat yang ke-36 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, disebutkan dua-duanya. Apa yang tidak patut? Idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah telah mewajibkan kepada mereka sesuatu, Allah telah memerintahkan kepada mereka sesuatu, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Apa kata Allah Ta'ala? Tidak boleh bagi mereka untuk mencari pilihan kedua. Tidak boleh. Kalau Allah sudah katakan ini wajib dikerjakan, kerjakan. Sami'na wa ata'na. Kalau Allah mengatakan ini harus ditinggalkan, tidak boleh kita mengatakan kira-kira, kan ada ikhtilaf para ulama yang mengatakan ini boleh. Hati-hati, jangan. Kita harus benar-benar istislam, berserah diri kepada dalil. Pendapat ulama tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk kita menentang dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Apalagi menjadikan pendapat para ulama itu sebagai apa? Cara kita untuk berlepas diri dari perintah Allah dan Rasulnya. Itu tidak boleh. Makanya jauh-jauh hari para ulama mengingatkan kita dalam sebuah ungkapan mereka. Apa kata para ulama? Man tatabba'a rukhsal ulama fahuwa minaz zanadik. Orang yang mencari-cari pendapat para ulama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dicari mana yang cocok sesuai hawa nafsu mereka. Oh, iki sing cocok, ini saya terima. Hati-hati. Orang seperti ini termasuk orang zindik. Dicari mana yang enak. Allah mengatakan haram itu riba, tapi ada kok yang mengatakan para ulama itu, ada yang mengatakan riba itu halal. Sim penting ridho sama ridho, suka sama suka. Hati-hati orang seperti ini. Tak boleh. Tapi bagaimana sikap kita? Berserah diri. Terima. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan demikian, katakan demikian. Lihat Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul? Dan ini ijma' para ulama. Mengatakan Abu Bakar As-Siddiq khairun nasi ba'dal anbiya war rasul, adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul.
Karena Abu Bakar adalah orang yang sangat istislam kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tidak pernah Abu Bakar itu mengatakan, oh kenapa begini ya Rasul, kenapa begini. Ketika Islam datang dibawa sama Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali beriman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya pernah diceritakan, pernah satu ketika Abu Bakar itu kelahi sama Umar. Ya, tapi kelahinya bukan jotos-jotosan ya, jangan dikira kelahinya Umar sama Abu Bakar itu jotos-jotosan. Ya kalau kelahi kayak gitu Umar sih menang. Ya. Bayangkan, jangankan manusia takut sama Umar, setan takut sama Umar. Jadi kalau Umar lagi jalan di satu jalan yang sama jin, sama iblis, sama setan, setannya lebih baik cari jalan yang lain. Tidak mau ketemu sama Umar. Kalau kita beda, kita yang cari jalan lain. Takut ketemu setan kita. Antum kok takut ketemu setan? Ya, berat. Ya. Ustadz sudah tak baca ayat kursi, tidak kabur-kabur setannya. Oh berarti setan manusia itu. Coba ambil pasir dilempar. Nah, kalau kena berarti setan manusia itu. Ya. Kelahi dia Abu Bakar sama Umar. Akhirnya Abu Bakar datang kepada Nabi SAW mengatakan, minta maaf Abu Bakar ini sama Umar. Tapi Umar gak maafkan. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, terjadi pertikaian aku dengan Umar. Aku sudah minta maaf sama Umar, tapi Umar tidak memaafkan aku. Apa kata Nabi SAW? Abu Bakar, hatta Umar tidak maafkan engkau, Allah sudah memaafkan dirimu katanya. Akhirnya Umar ini nyesel. Kenapa tidak memaafkan siapa? Abu Bakar. Langsung segera lari Umar ini menuju Nabi SAW. Ya. Seketika ketika sampai Umar menghadap Nabi SAW, wajahnya Nabi itu merah, berubah, marah kepada Umar. Kenapa tidak memaafkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Dilihat sama Abu Bakar, Nabi ini mukanya sudah berubah rautnya. Akhirnya langsung Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bukan salah Umar, itu salahku. Itu salahku ya Rasulullah. Itu bukan salahnya Umar, tapi itu salahku. Wajar Umar tidak memaafkan aku. Ya, langsung Nabi bangkit mengatakan, ya para sahabat, tidakkah kalian membiarkan sahabatku ini? Jangan kalian ganggu dia. Di mana kalian dahulu, kata Nabi SAW, ketika aku diutus membawa risalah Islam ini? Di mana kalian? Kalian mengatakan aku orang gila, kalian mengatakan aku penyihir, kalian mengatakan aku majnun, kalian mengatakan aku sobi. Siapa yang menerima aku pertama kali? Abu Bakar As-Siddiq. Kalian di mana terlebih dahulu? Jangan ganggu dia. Kalau kalian mengganggu dia, sama dengan menggangguku, kata Nabi SAW. Sejak saat itu tidak pernah ada yang berani ganggu Abu Bakar. Keutamaannya aja. Sami'na wa ata'na. Kan itu yang kita ingin mencontoh dari para salafus soleh kan. Kita sering mengatakan kita ini beribadah mencontoh salafus soleh. Toib kita katakan. Mencontoh salafus soleh itu bukan hanya dalam perkara ibadah, tapi segala aspek kehidupan kita mengikuti. Termasuk dalam masalah kita mengikuti mereka dalam masalah sami'na wa ata'na. Itu dia. Itu yang kurang dari kita. Ya. Disampaikan dalil kepada kita, apa katanya? Oh, ustadznya salah itu. Ya, kalau antum bisa mengatakan ustadz salah, antum aja yang ceramah gitu. Ngapain bilang ustadz salah? Tahdzir ustadznya, oh gini ustadznya ahlul bidah. Baru ngaji ustadz salah sedua pertemuan sudah katakan ustadznya ahlul bidah. Na'udzubillah. Top. Tak boleh. Ya. Hanya karena ustadznya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan kehendaknya. Islam itu bukan berdasarkan standarisasi nyaman, bukan berdasarkan jiwa yang tenang, kemaraman hati, kemantapan jiwa. Bukan itu Islam itu. Bukan berdasarkan logika. Islam itu bukan begitu. Andaikan agama Islam itu berstandarisasikan kemantapan jiwa, kemaraman hati, pasti akan ada orang yang sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Kurang 2 rakaat sholat subuh itu jemaah. Apalagi kalau imamnya baca apa? Rakaat pertama baca ad-duha, rakaat kedua baca al-ikhlas. Harusnya sholat subuh itu minimal, kalau mau sholat subuh yang bagus, juz yang dibaca itu juz 28 ke atas. Itu yang dibaca sholat subuh.
Ini antum baru dibacakan surat An-Naba sudah banyak yang batuk-batuk dadakan. Katanya. Maksudnya ngasih kode ke imamnya. Ojo suwe-suwe. Iki wis ngantuk kita orang. Itu bagusnya sebenarnya sholat subuh. Secara rakaat memang sedikit, tapi secara panjang itu harus sama panjangnya seperti sholat Isya. Harusnya begitu. Ya, coba antum pergi ke pondok-pondok itu. Di pondok itu rata-rata kalau imam di pondok itu rata-rata sholat subuh itu juz 28 ke atas. Ya. Tapi beda santri sekarang sama santri dulu. Santri tahun 2000-an sama tahun 2011-an ini, 2010-an ini beda jemaah. Apalagi tahun 90-an itu beda santrinya. Sholat subuh itu rakaat pertama bisa Al-Kahfi sampai selesai itu. Kita aja surat Al-Kahfi baru 10 ayat sudah banyak yang gemetar kakinya itu. Sudah banyak yang olahraga jalan di tempat. Tahu jalan di tempat gimana? Gini dia. Iya. Ono sing pemanasan kayak pemain bola gini. Wah, kayak seperti itu. Malu kita sama yang tua-tua itu, Masya Allah. Yang tua-tua kuat berdirinya. Lah antum masih muda kok berdirinya sudah banyak yang pemanasan. Iki bukan mau lomba lari loh ya. Iki mau sholat jemaah. Top kita ini. Apa meneh sholat tarawih. Imamnya suwe dikit aja gitu kan. Bisa aku nggak cocok sholat yang kono. Ya apa imamnya suwe. Golek sing lain deh. Oh ini sana. 20 rakaat 10 menit top jar itu. Subhanallah. Ya. Jadi tidak boleh kata Allah Ta'ala. Sudah samina wa atona. Bahkan imam yang 4 mengatakan dalam ungkapan mereka idza sahhad dalil fahuwa madhabi. Kalau dalil sudah benar itulah madhabku, tinggalkan pendapatku. Tidak boleh kalian mengikutinya. Ini sepakat dikatakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sepakat mereka mengatakan demikian. Kalau sudah jelas datang dari dalil Al-Quran maupun Sunnah, pendapat kami tidak usah diterima. Tolak pendapat kami. Karena yang lebih utama adalah kita mengikuti dalil. Secara pengambilan hukum saja, yang pertama yang harus kita lakukan atau yang kita dahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Baru kemudian setelah itu ijma para ulama. Kalau ijma tidak ada di dalil Al-Quran dan Sunnah tidak kita temukan, barulah di situ berlaku kias. Kias itu analogi. Itu pun jarang dipakai kias itu, dan kias itu berlaku hanya dalam masalah apa? Dalam masalah fikih kebanyakan. Jarang kias itu dipakai dalam masalah akidah. Itu mentok-mentoknya kalau nggak ada ijma, nggak ada dalil dari Al-Quran dan hadis, nggak ada, mentok-mentoknya sudah kias. Akal, nggak ada akal itu. Kalau kita nggak, kita benturkan dalil itu dengan akal. Oh, nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal. Antum kalau buka bagaimana hadis-hadis Nabi SAW, perjalanan Nabi dalam menyampaikan agama ini, semuanya nggak masuk akal. Antum bayangkan di zaman modern seperti ini. Di zaman modern seperti ini jamaah sekalian, Nabi dari Mekah menuju Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Mekah hanya ditempuh dalam semalam, bukan sehari semalam tapi semalam. Kira-kira ada nggak pesawat ulang-alik yang bisa melakukan itu? Zaman modern loh ini jamaah. Ada atau tidak? Berapa kali pesawat ulang-alik itu dicoba untuk naik menembus, tidak akan bisa sampai ke langit yang ketujuh itu. Tidak akan bisa. Tidak masuk akal memang. Itulah syariat. Karena memang agama itu bukan disuruh pikir dengan akal. Disuruh untuk kita mengimani. Ya. Lihat bagaimana peristiwa syaqqus sadar. Ketika Nabi dibelah dadanya. Dibelah, diambil hatinya, dibersihkan dengan air dari surga. Di air zam-zam dimasukin lagi, tidak ada bekas jahitan sama sekali. Masuk akal atau tidak?
Masuk akal. Tapi bagi Allah mudah. Tapi tidak mudah bagi Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Ketaatan yang hakiki. Sudah patuh, taat. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, taat. Wa may ya'sillaha wa rasulah, tapi barang siapa yang menyimpang, tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka ketahuilah mereka telah terjatuh dalam kesesatan yang nyata. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada manusia. Apa yang Allah perintahkan? In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah. Nih, ini ayat berbicara kepada orang-orang yang mengaku cinta sama Allah. Yang mereka itu mendeklar dirinya, saya cinta kepada Allah. Saya adalah orang yang mengikuti Allah. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah. Nih, Allah bilang sama kita orang nih jamaah, kalau kalian benar-benar mencintaiku, mencintai Allah, Allah butuh bukti. Allah butuh bukti. Apa buktinya? Fattabi'uni, suruhlah mereka mengikuti engkau, mengikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau mereka sudah mengikutimu, barulah Allah itu akan mencintaimu. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kita adalah orang yang dicintai sama Allah kalau kita sudah mengikuti Nabi. Sebaliknya, kalau kita adalah orang yang membangkang bahkan meninggalkan sunnah Nabi, berarti kita termasuk orang-orang yang telah menjauhkan diri kita dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah sekalian, ya, sejauh apa Allah mencintai kita itu tergantung sejauh apa kita itu mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mengikuti sunnah Nabinya hanya 20%, ya sudah, Allah pun mencintai kita hanya sekedar 20%. Kalau kita hanya mengikuti sunnah Nabi misalkan ya ala kadarnya, ya Allah pun mencintai kita ala kadarnya. Jadi Allah membalas cinta kita itu tergantung bagaimana sebesar apa kita mengikuti sunnah, mengikuti Nabi. Semakin besar kita mengikuti Nabi, semakin besar peluang kita untuk dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, memberikan sebuah komentar yang sangat indah terkait ayat yang mulia ini. Apa kata beliau? Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat ini, surat Ali Imran ayat 31 ini, sebagai barometer. Barometer untuk apa? Bagi orang-orang yang mereka mendeklar dirinya, yang mengatakan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaisa huwa ala tariqati Muhammadiyah, akan tetapi ternyata mereka tidak berada di atas sunnah Nabi SAW. Lihat, ayat ini sebagai barometer atas orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, namun di satu sisi mereka tidak mengikuti sunnah Nabi. Maka apa status mereka ini? Fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka mereka itu pada hakikatnya berdusta, pembohong. Bohong jemaah.
Saya cinta sama Allah. Tapi amal ibadahnya tidak sesuai Nabi. Bohong. Karena Allah butuh bukti. Allah butuh bukti. Ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau sekiranya kita benar-benar cinta kepada seseorang, maka kaedahnya yang mencintai pasti akan mengikuti orang yang dia cintai. Kita ngaku cinta sama Allah. Allah butuh bukti. Salah satu buktinya adalah kita disuruh mengikuti Nabi. Kalau kita tidak mengikuti Nabi, berarti kita tidak benar-benar mencintai. Berarti selama ini hanya sekedar di lisan saja. Ya apa, bayangkan antum ngomong cinta sama istri hanya sekedar lisan tapi tidak ada actionnya. Kira-kira istri antum tanggapannya gimana? Yang sudah beristri, yang beristri saya tidak tanya, yang belum beristri. Yang sudah beristri, antum bilang cinta sama istri antum, tapi nggak ada actionnya, nggak ada buktinya, hanya di bibir saja, manis di mulut saja. Kira-kira gimana respon istri antum? Ya istriku, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Ya, hanya kamu yang ada di hatiku. Tapi istrinya minta sesuatu sama dia, oh enggak dikasih. Kira-kira gimana pendapat istri kita? Ngapusi, bohong, bohong. Nah ini dalam hubungan manusia saja kita dikatakan pembohong. Bagaimana sekarang antara hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Allah nggak butuh banyak dari kita. Hanya menyuruh kita untuk mengikuti Nabi. Karena di dalam kita mengikuti Nabi itu semua ada perintahnya. Segala hal ada di dalam sunnah Nabi SAW. Ya tauhidnya, ya kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi-Nya, kita benar-benar mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Masuk pula ke dalam kita mengikuti Nabi itu termasuk meninggalkan perbuatan syirik nantinya dan meninggalkan perkara baru dalam urusan agama. Itu semuanya ada dalam sunnah Nabi. Makanya Allah butuh bukti. Bukan hanya sekedar pengakuan di lisan. Kalau hanya sekedar pengakuan di lisan semua orang bisa. Anak kecil juga bisa. Tapi yang dibutuhkan adalah bukti, jemaah. Bukti dalam bentuk perbuatan yang real, yang nyata. Itu yang dibutuhkan. Bukan kata-kata manis yang keluar dari lisan kita, bukan itu. Apa bedanya kita sama orang-orang munafikin? Yang mana mereka orang munafik juga mengatakan beriman kepada Allah. Oh beda Ustaz, hati mereka tidak beriman. Tapi mereka lebih semangat dalam masalah ibadah, betul atau tidak? Semangat dalam masalah ibadah. Ya. Meskipun secara niat mereka tidak ikhlas, tapi coba lihat dari segala secara ibadah, semangat mereka. Tapi insyaallah kita lanjutkan. Ya selesai salat Isya. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang bisa diambil dari hadis ini adalah wujubu iqamatis shalah, wajibnya mendirikan salat. Maksud di sini salat di sini adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Sepakat bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Meninggalkannya termasuk dosa besar. Yang terjadi khilaf itu apakah melaksanakannya wajib di masjid atau wajib secara berjamaah di masjid ataukah boleh secara sendiri. Pendapat yang paling kuat dan ini pendapat yang paling rajih bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya wajib di masjid bagi laki-laki. Adapun seorang wanita maka salat yang paling utama adalah di rumahnya. Seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu di rumahnya itu sama dengan seorang laki-laki melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Ini pendapat yang paling kuat.
Li'annahu idza lam yuqimha fa innahu la yamtani qitaluh. Karena kalau kita tidak mendirikan salat, kata beliau, maka tidak ada larangan untuk tidak memerangi orang tersebut. Artinya tidak hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena di sini Nabi menyebutkan secara bersamaan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Ya. Bal qad qala al-fuqaha rahimahumullah yuqatilu ahla baladin tarakul adana wal iqama wa in sallu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya penduduk satu negeri mereka diperangi apabila mereka meninggalkan adzan dan iqamah meskipun mereka itu sholat. Mereka sholat 5 waktu tapi tidak adzan, tidak iqamah. Mereka diperangi. Kenapa demikian? Sebagian ulama mengatakan begini, li'annal adana wal iqamata min sya'airid dini adh-dhahirah. Karena adzan dan iqamah itu merupakan bagian daripada syiar Islam. Kalau antum ingin lihat negara itu negara muslim atau tidak, salah satunya lihat di situ dikumandangkan adzan atau tidak. Artinya mayoritas di situ mengumandangkan adzan atau tidak. Ustaz, di negara-negara Eropa sana ada adzannya. Pertanyaannya, apakah seperti di Indonesia? Tidak. Indonesia masjid di mana-mana, azan di mana-mana. Tapi kalau negara-negara di Eropa yang di mana-mana itu gerejanya, adapun masjidnya bisa dihitung jari. Dan kalaupun ada azannya, itu pun sebatas di wilayah itu, di lingkungan masjid itu, dan tidak boleh keluar terlalu jauh. Mungkin ada sebagian tempat boleh keluar terlalu jauh, tapi tidak di semua negara. Beda dengan Indonesia. Dari lingkup desa sampai kota, dari kota Madia sampai RT RW-nya ada. Ya, makanya negara Indonesia ini disebut dengan negara apa? Islam, meskipun secara hukum berhukum dengan hukum non Islam. Kita katakan negara Islam Indonesia ini karena syiar-syiar Islam itu tampak di negara ini. Bisa dipahami jamaah ya? Salah satu syiarnya adalah adzan, iqamah, kemudian sholat berjamaah di masjid. Fa idza qala qaumun, apabila satu kaum berkata, nahnu la nu'adzin wa la nuqima walakin nusalli. Kami itu tidak adzan, tidak melakukan qomat, tapi kami sholat. Wajib an yuqatalu, tetap mereka itu harus diperang. Karena sekali lagi bahwasanya tadi adzan dan iqamah itu merupakan syiar daripada agama. Wastadallu bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza qauman amsaka hatta yattali'a atau yattali al-fajru, yang mana para ulama mereka mengambil dalil bahwasanya Nabi ketika ingin melakukan perang atau ingin memerangi satu kaum, beliau menahan diri beliau sampai terbit fajar, artinya sampai adzan subuh. Fa in sami'a adzanan kafa'an qitalihim. Kalau Nabi mendengar ada adzan di kaum tersebut, oh enggak jadi diperangi. Wa illa qatalahum. Tapi kalau Nabi tidak mendengar adzan, tidak mendengar iqamah, maka harus diperangi mereka. Ya, tidak semerta-merta Nabi itu melakukan perang. Ya, tidak seperti sebagian mereka-mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dan mengataskan namakan jihad. Maka kita katakan jihad yang seperti apa yang mereka maksudkan, dan kepada siapa mereka berkiblat ketika mereka berjihad. Kalaupun mereka mengatakan jihad mereka adalah jihad syar'i, mereka mengatakan jihad mereka mengikuti tuntunan Nabi, kita katakan jihad yang kalian lakukan tidak seperti yang ditunjukkan oleh
Nabi. Sangat jauh dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Mana contoh perbedaannya? Nabi tidak memerangi kafir mu'ahad. Nabi tidak memerangi kafir dhimmi. Nabi tidak memerangi kafir musta'man. Yang diperangi Nabi itu hanya kafir harbi. Kafir yang jelas-jelas menunjukkan permusuhan. Tapi coba mereka, siapa yang mereka perangi? Kafir mu'ahad diperangi, kafir dhimmi diperangi, kafir musta'man diperangi. Sementara kafir harbi justru dijadikan sebagai teman. Kebalik. Maka kita katakan jihad yang seperti apa? Sunnah siapa kalian ambil mengatasnamakan jihad? Nabi tidak seperti itu jihadnya. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ketika mereka mengatakan diri mereka berjihad melawan orang kafir, mereka menisbatkan diri mereka jihad Islami. Nabi ketika berjihad tidak membunuh wanita, tidak membunuh orang tua, tidak membunuh anak kecil, tidak menebang pohon sembarangan, tidak merusak tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir. Tapi coba lihat mereka, yang jadi sasaran empuk mereka apa pertama? Tempat ibadahnya. Sudah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah itu yang dikatakan jihad Islami? Kita katakan tidak. Makanya Islam berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian daripada Islam. Antum harus mengedukasi masyarakat supaya mereka benar-benar tahu mana jihad yang syar'i, mana jihad yang tidak syar'i, mana jihad yang sesuai dengan sunnah Nabi dan mana jihad yang mereka berada di atas kebid'ahan. Nah, ini perlu jemaah. Ya. Karena ingat Nabi mengatakan apa? Wadirwatus sanamihil jihad. Puncak dari segala urusan ini adalah jihad. Jihad itu tidak akan pernah terhapuskan sampai nanti hari kiamat. Dan puncak jihad itu akan terjadi nanti ketika Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar dan Nabi Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Itu puncak dari jihad yang ada di dalam agama kita. Makanya perlu antum ini membaca fikih jihad. Tapi nggak perlulah belajar dulu tauhidnya dulu. Nanti ujung-ujungnya nanti apa bom katanya. Ya, takbir katanya. Allahu Akbar ya. Akhirnya bukan malah kebaikan yang didapatkan dari jihad tersebut, tapi yang ditimbulkan justru kemudorotan. Makanya benar kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah seorang khalifah yang sangat mulia dari kalangan Bani Abbasiyah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Beliau pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana afsad aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah melakukan satu amalan tanpa didasari ilmu lebih banyak merusak daripada genahnya. Ya. Banyak rusaknya daripada benernya. Makanya Islam itu adalah agama yang dibangun di atas dalil, dan dalil itulah disebut dengan ilmu. Baik. Lalu beliau mengatakan di sini, kadzalika qala al-fuqaha, begitu pula sebagian fuqaha mereka mengatakan yuqatilu ahla baladin taraku salatal id, akan memerangi penduduk satu negeri apabila mereka meninggalkan salat id. Wa illam takun fardhan alal a'yan ka faridatis salawatil khams, meskipun sebenarnya salat id itu hukumnya tidak wajib. Namun sholat id itu merupakan syiar di antara syiar daripada agama. Saking sholat id ini merupakan syiar daripada syiar agama, orang haid, wanita haid disuruh keluar untuk menghadiri sholat id. Tapi bukan untuk sholatnya, menghadiri pelaksanaan sholat. Tapi mereka duduknya di jauh, bukan masuk dalam shaf.
Apa manfaatnya? Supaya mereka mengagungkan syiar. Dan untuk datang mendengarkan khutbah dari seorang khatib. Luar biasa. Ya. Syiar. Nah, ini sebagian besar para ulama mengatakan demikian. Namun sebagian yang lain mengatakan ya tidak diperangi, karena secara hukum asal salat Id itu adalah hukumnya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan dia itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi kalau ada sudah yang melaksanakan salat Id, maka yang lainnya tidak perlu. Namun itu tadi kembali kepada itu merupakan syiar. Masa kita tidak mau mengagungkan syiar dari agama kita? Kita ini suka euforia dengan syiar agama lain, tapi giliran syiar agama kita tidak bangga. Coba kalau sudah malam tahun baru, rela begadang. Ya. Rela begadang nunggu pergantian tahun. Rela menunggu tengah malam untuk meniup trompet. Tapi giliran syiarnya yang diajarkan dalam agamanya nggak mau dilakukan. Kita ini sebenarnya muslim atau bukan sih? Ya. Kita harus bangga jadi seorang muslim. Karena syarat untuk masuk ke dalam surga itu adalah seorang muslim. Selain muslim tidak masuk surga. Meskipun orang-orang jil itu berteriak di media sosial, di ceramahnya, di apanya, terserah mereka. Mau teriak bagaimanapun, mau mendeklir bagaimanapun. Ya. Bukan hanya orang Islam masuk surga, tapi Yahudi dan Nasrani pun masuk surga. Terserah Anda mau mengatakan demikian. Yang penting Allah mengatakan yang masuk surga itu adalah orang muslim. Dan Anda tidak boleh ragu. Kalau Anda ragu, berarti akidah Anda itu kurang, gitu. Ya. Karena memang Allah itu menciptakan syayatinil ins, ada setan-setan dari kalangan manusia. Nah, kalau pengen lihat setan-setan dari kalangan manusia, lihat tuh jil itu salah satu contohnya. Ya. Mengatakan Al-Quran tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Justru di zaman sekarang inilah orang itu harus lebih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, seiring dengan banyaknya fitnah yang bertebaran di mana-mana. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kemudian yang kesembilan, wujubu ita'iz zakah li'annaha juz'un mimma yamna'u muqatalatan nasi. Wajibnya seorang mengeluarkan zakat. Zakat di sini ada dua. Yang pertama zakatul fitr, yang kedua adalah zakatul mal. Zakatul fitr itu dikeluarkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakatul mal itu dikeluarkan kalau satu sudah mencapai nisab. Nisabnya itu 85 gram emas. Berapa duit itu? 1 gram berapa? Ustadz, 24 karat atau di bawahnya? Ya, sing penting emas. Ya, mau 24 karat kah? Mau 42 karat kah? Oh, udah 42 karat. Ada nggak? Nggak ada kan? Wah, 24 yang paling banyak. 85 gram emas. Itu nisabnya. Ustaz, saya enggak punya emas, saya punya fulus. Ya udah. Antum kalikan 85 gram emas itu kira-kira berapa kalau dirupiahkan? Kalau difuluskan. Kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti berapa? 85 juta? Iya, 85 juta. Iya. Berarti kalau antum punya uang 85 juta, itu berarti antum sudah wajib zakat. Stop dulu. Selama 1 tahun. Misalkan sekarang tanggal berapa? Tanggal 17 bulan 11. Antum punya uang 85 juta. Sampai tanggal 17 bulan 11 tahun berikutnya. Kalau uang antum tetap, antum keluarkan 2,5%. Ustadz, gimana kalau kurang? Ternyata 84 juta 500. Nggak wajib zakat.
Tapi yang jadi pertanyaan begini, Ustadz, gimana kalau ternyata pada waktu itu emasnya turun? Ya. Gimana Ustadz? Hada wallahu a'lam. Dari apa yang saya pahami, itu dikembalikan kepada awalnya. Dikembalikan ke awalnya. Jadi hitungan di awal tahun itu, seperti hari ini. Adapun nanti mau berubah atau apa segala macam, itu beda lagi urusannya. Karena kita hitung dari awal kita memiliki uang tersebut. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang cerdas, tapi cerdasnya salah. Nek mau sampai haulnya 1 tahun, uangnya dibelanjakan supaya kurang nisabnya. Tidak boleh. Antum jangan seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dilarang mancing ikan hari apa? Sabtu. Karena hari Sabtu itu banyak ikan. Caranya gimana? Pasang jaring hari Jumat, ambilnya hari Ahad. Ya, ini orang Yahudi itu begitu. Supaya tidak terkena ke dalam larangan. Ya. Kita ini ya akal-akal Yahudinya dikit itu. Ya ada. Maka jangan kita seperti orang-orang Yahudi. Ya. Jadi wajib mengeluarkan zakat. Walaupun an yakuna ita'iz zakat, an yakuna ita'uz zakati ila mustahiqiha, dan zakat itu dikeluarkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Siapa yang menerima zakat itu? Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Sesungguhnya sedekah itu Allah wajibkan untuk yang pertama fuqara, orang-orang fakir. Ini yang pertama. Yang kedua masakin, orang-orang miskin. Orang fakir miskin beda. Orang fakir pasti dia miskin. Orang miskin belum tentu fakir. Paham ya? Paham nggak? Orang fakir pasti miskin, tapi orang miskin belum tentu fakir. Sama seperti istilah orang beriman pasti muslim. Orang muslim belum tentu beriman. Nah itu maksudnya. Artinya fakir ini derajat yang paling rendah sudah. Miskin di atasnya. Tapi orang Indonesia itu suka, istilahnya, suka korupsi. Ustadz saya fakir miskin Ustadz, subhanallah. Sudah fakir miskin lagi. Satu-satu untuk ambil kalau ambil istilah itu. Fakir ya fakir aja, miskin ya miskin gitu. Ini dua istilah yang berbeda. Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir dia memang nggak miliki apa-apa harta benda. Jangankan untuk mau mengeluarkan zakat, untuk makan hari itu saja nggak bisa dia. Itu fakir. Miskin beda. Miskin ini punya gaji dia, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jangankan untuk mengeluarkan zakat, mau disimpan saja mereka tidak mampu. Itu namanya miskin. Nih fakir, wala pendapatan. Jangankan pasif income, aktif income saja tidak punya mereka ini. Ya, apalagi mau suruh untuk sedekah dia tidak bisa. Ya kalau miskin beda. Makanya derajat orang miskin lebih tinggi dikit lah. Ya. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, yaitu para amil zakat. Ya. Para amil zakat. Amil di sini yang mereka itu yang mengurusi zakat itu loh. Bukan sing bagi tok. Ya. Tapi yang mengurusi zakat itu, kalau dulu di zamannya para khulafaur rasyidin itu ada baitul mal. Nah, mereka itu diberikan gaji melalui baitul mal karena mereka yang mengurusi zakat itu. Nah, kalau karena itu beda jamaah. Sing ngantar itu dikatakan amil zakat. Ya.
Jadi yang mengurus, kan biasanya kan zakat itu, makanya kalau negara Islam itu kan ada Baitul Mal. Nah, setiap orang-orang kaya sudah sampai di sofnya, diambil hartanya, dimasukkan ke Baitul Mal, dikelola, diambil, dikelola. Nah, mereka itu yang mengelola itu loh. Uang itu disebut dengan amil zakat namanya. Itu digaji dari situ, itu tidak apa-apa. Tapi gajinya yang sesuai, bukan gajinya yang berlebihan. Yang keempat, wa mu'allafati qulubuhum, yaitu mereka-mereka yang hatinya dilembutkan. Bisa masuk ke sini orang Islam yang ingin masuk ke dalam, yang ingin keluar dari Islam, bisa juga orang mu'allaf masuk ke dalamnya. Ya. Jadi ada orang muslim yang memang mereka itu secara ekonomi kayaknya dia ini mau keluar. Nah, dikuatkan hatinya dengan dia terus diberikan. Adalah basnya. Ini bagian daripada antum berdakwah. Makanya sering kita sampaikan, ketika antum dimudahkan oleh Allah untuk terjun ke medan dakwah, antum jaga kesempatan itu. Berarti Allah itu telah memilih kita untuk berkhidmat di dalam dakwah ini. Dijaga kesempatan ini, karena tidak semua orang diberikan kesempatan ini, jemaah sekalian. Baik itu antum berdakwah dengan harta, atau antum sebagai penyelenggara, atau antum sebagai yang mengorganis misalkan, atau sebagai dai-nya. Intinya bagian dari dakwah itu antum jaga, karena itu merupakan bagian daripada kita itu sedang beribadah kepada, dan tidak semua orang diberikan kesempatan demikian. Ustadz, saya tidak punya ilmu tapi saya punya harta. Sudah, berdakwah dengan harta itu bagian daripada kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, jangan sampai lepas. Karena pahala orang-orang yang mengenal kebaikan, mengenal hidayah dari dakwah yang kita lakukan, meskipun hanya sekedar kita adalah orang yang mengorganisnya atau sebagai panitia penyelenggara, itu juga akan mengalir kepada kita. Karena mereka bisa mengenal hidayah itu salah satu sebabnya melalui perantara kita. Jaga. Ya. Dan ingat, pasti akan selalu ada celaan, cemoan, dan bulian dari orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini. Nah, disitulah kita harus bersabar, meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian wafir rikob. Rikob ini itu hamba sahaya, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Tapi di Indonesia tidak ada budak. Budak ini terjadi karena ada peperangan. Misalkan nih, kita perang dengan orang kafir, kita tahan orang kafir itu, dia sebagai budak kita, dan dia berhak untuk kita perjualbelikan. Kalau dia budak perempuan, kita berhak, kita boleh untuk menggaulinya. Tapi kalau dia budak laki-laki, seorang tuan yang perempuan tidak boleh digauli oleh budak laki-laki, itu tidak boleh. Hanya tuan laki-laki boleh menggauli budaknya, budak perempuannya. Ustaz, kalau budaknya hamil, melahirkan, maka status anaknya merdeka, mengikuti tuannya. Itulah makna dari sabda Nabi SAW di hadis yang kedua, wa antalidal amatu rabbataha, engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya, yaitu anak yang dihasilkan dari tuan yang menggauli dia. Dia hamil, melahirkan, maka anaknya statusnya merdeka. Paham ya? Baik. Nah, ingin membebaskan dirinya, kita kasih zakat itu. Wa firriq wal gharimina. Gharim ini adalah orang-orang yang punya hutang. Makanya boleh kita memberikan zakat mal kepada orang yang ingin terbebas dari hutang, terutama hutang riba. Boleh. Kasihkan. Pahala. Besar pahalanya, jemaah. Wa fisabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Siapa orang di jalan Allah? Satu, para dai. Yang kedua, penuntut ilmu. Maksudnya fisabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian orang-orang yang berjuang di medan jihad, itu termasuk fisabilillah. Paham ya? Ya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Makanya kalau untuk punya zakat, misalnya Ustaz, saya ingin kasih ke Ustaz, boleh, gak masalah. Ya, bukan saya maksudnya, Ustaz yang lain. Ya. Atau penuntut ilmu, lebih bagus. Ya, tidak ada masalah.
Itu bagus, kasihkan. Para penuntut ilmu, antum sokong mereka untuk sekolah, kasih mereka uang. Kamu yang penting belajar, saya yang tanggung semuanya. Yang penting kamu jadi orang. Lah sekarang kan orang juga. Maksudnya orang yang benar-benar gitu kan. Berhasil karena kita yang membiayai dia, pahalanya kepada kita. Berapa orang yang mengikuti dia, maka pahalanya akan kembali kepada kita yang menyekolahkannya. Ya. Nah, ini faedahnya kita bersedekah kepada penuntut ilmu. Lihat di Saudi itu, ya, di Saudi itu, oh luar biasa. Sudah belajar dikasih uang lagi, dikasih gaji. Ya. Bahkan diceritakan sama teman-teman itu, kalau sudah wayanya itu ada seorang, kalau bahasa kerennya itu crazy rich katanya ya. Kalau sudah wayanya gaji uangnya itu zakat malnya keluar, digotong pakai karung goni itu uangnya itu. Isinya itu bukan 20 real, bukan 500 real. 500 real dibagikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Satu mahasiswa dapat 1000 real. 1000 real itu kali 4000 kira-kira berapa? Berapa? 4 juta ya? 4 juta. Bayangkan, itu dibagikan ke kampus-kampus yang ada di Madinah. Di Madinah itu bukan hanya Jamaah Islamiyah loh ya. Di Madinah itu banyak kampusnya. Di sampingnya Jamiah Islamiyah itu ada Universitas Thayyibah namanya. Itu saja Jamiah saja, itu mahasiswanya luar biasa, S1, S2, S3. Luar biasa banyaknya. Taruhlah kalau seluruhnya kita ambil kasarannya 10.000 kali 4 juta, kira-kira berapa? Berapa itu? Hah? 4 miliar ya? 40 miliar. Itu digotong gini deh sama dia, dibagikan sekali itu. Itu satu orang. Orang kaya kan banyak. Nah, itulah bedanya mereka dengan kita. Mereka royal kepada penuntut ilmu. Makanya harta mereka, kekayaan mereka bertambah. Kalau kita enggak, ya, coba royal kepada dakwah. Allah mudahkan harta kita, Allah mudahkan rezeki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tuqridullaha qardan hasana, ya, kalau kalian itu memberikan satu pinjaman kepada Allah, fayudhaifah lahu adafan, Allah berikan berkali-kali lipat apa yang kalian pinjamkan kepada Allah. Nah, itu janji Allah. Kemudian yang terakhir, wa banis sabil. Ibnu Sabil ini sering salah diartikan sama orang itu anak jalanan katanya. Atau khotok cuma. Anak jalanan. Itu bukan maksudnya Ibnu Sabil itu anak jalanan, bukan. Bahkan para ulama kalau menyebutkan Ibnu Sabil ini, mereka selalu menyebutnya itu sebagai penuntut ilmu mereka itu. Jadi penuntut ilmu itu masuk dua kategori, fisabilillah dan Ibnu Sabil. Jadi bukan Ibnu Sabil itu anak jalanan yang duduk-duduk di jalanan. Itu namanya minta-minta namanya, bukan Ibnu Sabil. Ya. Ini yang sering salah kaprah. Ustaz, saya Ibnu Sabil. Atau mereka yang sedang dalam perjalanan tapi kehabisan bekal mau pulang. Itu namanya Ibnu Sabil. Misalkan ada orang safar sampai Surabaya kehabisan bekal, saya tidak punya bekal, gimana saya mau balik ke kampung halaman saya? Nah, itu dikatakan Ibnu Sabil fi safarihi, ketika dia sedang safar. Ya. Kata Allah Ta'ala, faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selain daripada itu tidak termasuk. Ya, selain daripada itu tidak termasuk. Oleh karenanya jamaah sekalian, perlu dipahami berkaitan dengan zakat ini mungkin ada sedikit tambahan, yaitu dahulukan orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, itu yang paling utama. Kalau kerabat kita sudah habis, semuanya sudah kaya raya, kasihkan ke tetangga-tetangga kita. Ustadz, saya tidak punya tetangga miskin, semuanya kaya. Ya sudah, carikan di mana tempat ada orang-orang fakir atau miskin. Ustadz, saya tidak ada waktu untuk itu. Ya sudah,
amanahi kepada mereka-mereka yang benar-benar amanah untuk membagikan zakat tersebut. Kalau memang kita tidak mampu untuk mencari. Dan alhamdulillah sekarang tuh banyak ya saudara-saudara kita yang berada di atas manhaj yang lurus, mereka itu membantu untuk menyalurkan zakat dari kaum muslimin. Ini yang mungkin bisa kita ambil di kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, setelah itu mungkin baru kita pindah ke hadis yang ke-9 dari kitab ini. Tapi sampai di sini ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin dari ibu-ibu, dari akhwat ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Yang bertanya saya kasih hadiah. Kalau nggak ada saya bertanya. Angkat tangan dulu. Nah, bertanya atau bertanya? Ditanya. Oh bertanya. Ya sudah kasih hadiah dulu. Kasih hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait tadi sholat berjamaah bagi seorang muslim laki-laki wajib di masjid ya Ustaz ya. Bagaimana dengan apabila kita bekerja dan kebetulan di hari itu kita termasuk kerja di lingkungan kantor itu, di lingkungan tempat kerja kita ada masjid, tapi biasanya kalau pas hari itu masjidnya tutup, tidak ada sholat berjamaah, itu gimana Ustaz? Apa boleh di musola? Gimana kok masjidnya tutup itu? Hari libur masjidnya tutup. Masih di lingkungan kantor Ustaz. Antum harus pahami istilah masjid itu ya tidak terbatas, atau istilah berjamaah, sholat berjamaah di masjid itu tidak terbatas pada masjid seperti ini, tidak. Ya, ada ruangan, satu ruangan kosong dijadikan sebagai tempat sholat berjamaah, tidak masalah, boleh. Karena kembali kepada hukum asal, masjid itu merupakan yang disebut dengan ismul makan, isim tempat, nama tempat. Apa sih masjid itu? Tempat sujud. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, nanti akan disebutkan di dalam hadis, pelajaran hadis ini, wa ju'ilat lil ardi masjidan, Allah jadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud. Dimanapun kalian mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Artinya kalau misalkan masjid yang sering digunakan untuk sholat berjamaah ditutup, boleh sholat di satu ruangan, ataupun silakan sholat di parkiran, tidak ada masalah, atau di tempat yang luas ya, untuk kita melaksanakan sholat berjamaah, tidak ada masalah. Yang penting proses sholat berjamaah bisa difahami ya. Ya, antum kan sering lihat foto-foto orang-orang Saudi kalau lagi sudah waktu sholat mereka berhenti baik di jalan. Itu benar. Yang para umroh pasti sering melihat itu. Berhenti di jalan, kadang-kadang pak polisinya itu, syurtohnya itu berhenti di jalan. Di samping lampu merah, kadang-kadang di tepi jalan mereka berhenti. Mereka sholat. Dan antum tidak usah pikir, Ustaz nanti gimana kalau mereka sholat tapi mobilnya tetap nyala, tidak ada yang curi, nggak ada yang berani nyuri sana itu. Tidak kayak kita, aji mumpung ini. Nah, di sana nggak ada istilahnya nyuri-nyuri itu, nggak ada. Aman sana itu. Kalau sudah nyuri siap-siap dipotong tangannya. Jadi boleh. Ya, di satu ruangan mungkin ada ruangan tempat istirahat, nggak masalah dipakai untuk sholat. Yang penting proses pelaksanaan sholat berjamaahnya. Ya, paham ya? Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada lagi? Akhwat, ada pertanyaan? Kalau gitu saya bertanya. Siapa yang mau ditanya?
Angkat tangan dulu. Pertanyaannya gampang. Kalau antum hafal, antum bisa jawab. Gak ada yang berani. Berarti antum ini bukan rejal berarti. Sebutkan doa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita bisa menjadi hamba yang terus bersyukur kepada Allah. Ini ustadz loh, nggak boleh sebenarnya jawab. Tapi nggak apa-apa, fadhal. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fiik. Naam. Ya. Enggak boleh sebenarnya Ustaz, tapi enggak apa-apa, kita kasih hadiah ya. Naam, baik. Nah, ini dapat hadiah 2. Fadhal Abbas. Kalau Baik, wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Ya, dari pertemuan kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah Rabu depan kita akan melanjutkan kajian pada kitab Usul As-Salasah. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.